El Queen Channel. Nah, malam ini Bunda mau bikin cemilan untuk El dan ayahnya, atau lebih tepatnya untuk semua orang di rumah. Kenapa Bunda bikinnya malam-malam? Karena El sama Queen baru tidur. Jadi kita nyari waktu luangnya tuh untuk bikin konten tuh benar-benar yang harus free. Kalau ada mereka udah pasti ya gimana ya, namanya anak kecil. Jadi ya udah. Jadi malam ini Bunda mau bikin risol isi ayam, atau nama lainnya tuh biasanya orang tuh bilangnya tuh sosis Solo. Tapi karena ada sosisnya Bunda ngerasa aneh sih, jadi bilangnya risol isi ayam. Nah, ini tuh termasuk makanan kesukaannya El sama ayahnya El. Jadi mari kita buat. Nah, untuk adik-adik yang nonton ini bisa tunjukin ke mamanya, bundanya, ibunya, siapa tahu pengen juga, jadi bisa buat inspirasi juga. Dan yang terpenting bahan-bahannya itu murah-murah banget, nggak mahal. Jadi kalau untuk ide jualan juga bisa. Keep on watching. Dan insya Allah ini gak anti gagal, anti sobek juga. Nah, di sini Bunda tuh pakai terigunya tuh nggak harus yang protein tinggi atau protein sedang kayak merek terigu Cakra Kembar, Serbaguna dan lainnya. Di sini Bunda cuma pakai tepung curah aja. Nah, ini tuh kira-kira 250 gram. Nah, ini tepungnya kita pindahin ke wadah yang lebih besar ya, karena biar ngaduknya itu lebih gampang. Nah, terus sini ada 5 sendok tepung tapioka, langsung dicampur aja. Terus di sini juga Bunda pakai garam buat perasa kulitnya. Ini 1 sendok teh aja, sama penyedap rasa. Nah, buat kalian yang gak terlalu suka untuk pakai penyedap rasa bisa di skip. Tapi karena Elvan tuh lidahnya agak sedikit perasa ya kayak ayahnya, jadi Bunda harus pakai penyedap rasa, nggak apa-apa sedikit. Nah, terus ini kita aduk-aduk dulu sampai bener-bener dia tuh tercampur rata. Aduk. Oke. Nah, udah. Nah, di sini untuk campuran di adonannya Bunda pakai kira-kira itu 1000 ml atau 1 liter ya. 1 liter air dicampur sama kaldu ayam yang udah Bunda rebus. Nah, ini kita campurin aja sedikit demi sedikit aja. Jadi gak terlalu, biar dia tuh gak gumpal gitu loh. Diaduk sih agak rata juga. Maaf ya guys, ini udah whisker satu lagi rusak, jadinya pakai ini. Agak ribet kan, ini ada per-per gitu. Ini Bunda ini aja dulu biar nggak tumpah-tumpah, karena sayang kalau tumpah-tumpah. Nah, ini kan udah kayak gini, kita tambahin lagi. Ups, tadi kaldunya ada yang tumpah sedikit. Pokoknya tuh sebenarnya sih patokan untuk airnya kalau Bunda bikin kulit risol itu nggak ada ya, soalnya yang penting teksturnya tuh udah Bunda rasa pas, itu tuh udah gitu loh airnya. Nah, teksturnya itu dia lebih kayak ke cair, tapi nggak terlalu cair, tapi nggak terlalu kental juga gitu, jadi sedang-sedang aja. Oke. Jadi kita aduk terus, diaduk. Ya, by the way, di sini ayahnya El juga bantuin, tapi dia nggak mau kalau kelihatan.
Nah ini udah agak merata ya bunda, tapi nggak terlalu merata karena masih ada yang ngegrindil. Nah tipsnya kalau masih ada yang ngegrindil gini, kita saring dulu sebelum kita campurin sama minyak. Nah kalau kita udah campurin sama minyak terus masih ngegrindil gini terus kita saring, itu nanti minyaknya tuh kayak sayang aja gitu. Jadi kita saring dulu ya. Ini aku bakal ngambil wadah yang lebih besar lagi. Kita pakai panci ya. Ini bakal kita saring dan aku bakal minta bantuan ayahnya El nuang adonan ini ya. Oke, nah di sini aku bakal bantu untuk di sini juga kita aduk-aduk ya bunda ya. Jadi tuh sisa-sisa tepung yang ngegumpal itu tuh bakalan hancur di saringannya. Oke. Ini dia udah yang green itu sisa di saringan doang. Ini nggak apa-apa, masih kita pakai. Nah, sekarang kita tambahin minyaknya sekitar 5 sendok makan aja. Minyak itu untuk adonannya itu berfungsi untuk apa ya, lemak aja gitu. Jadi adonannya tuh nggak gampang sobek, nggak gampang lengket juga. Kita aduk benar-benar aduk sampai rata. Karena kan di sini kita nggak pakai telur, jadi kita butuh lebih banyak lemak dari minyaknya. Aduk aja, terus. Kalau untuk 250 gram tepung itu kira-kira bisa dapat 20 sampai 25 kulit risol. Sendok sayur. Nah ini udah jadi. Kira-kira teksturnya itu kayak gini. Jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga. Nah ini nggak langsung kita bikin ya, nggak langsung kita adonan itu nggak langsung kita bikin, nggak langsung digoreng setelahnya. Ini kita diemin dulu selama 30 menit sambil ditutup, oke? Nah di sini bunda udah panasin minyak untuk numis bumbu isiannya. Nah di sini bunda tuh udah ngulek bumbu tumisannya nanti. Nah ini ada bawang putih itu bunda cuma pakai 4 siung, bawang merahnya bunda pakai 5 siung, sama 2 buah kemiri. Nah ini bunda ulek, nggak bunda blender, karena kalau blender berisik. Diaduk terus ya bunda ya, sampai bumbunya itu harum dan warnanya tuh agak berubah gitu. Baru kita nanti langsung masukin ayamnya. Ini udah harum. Sekarang kita masukin ayam yang udah kita suir-suir tadi. Ini tangan bunda bersih ya, pokoknya steril, cuci tangan. Nah kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya tadi itu merata ke si ayam. Pokoknya
pakai nah ini udah rata bumbunya, kita tinggal masukin sedikit air aja nah, sampai dia basah semua apa ya, bahasa bunda tuh bukan bahasa chef-chef yang emang handal. Jadi ya kita masukkan air, kita tunggu sampai agak mendidih gitu loh airnya. Tunggu ya. Sampai agak meresep sih, bukan agak mendidih, bunda salah ngomong. Oke. Nah ini airnya udah agak menyusut ya. Nah sekarang kita tambahin gula. Oh iya, info sebelumnya bunda pas ngulek bumbu halusnya itu udah bunda kasih gula, jadi agak gampang nguleknya. Nah kita nih kasih tambahan gula sedikit aja, tapi kalau untuk kalian yang suka manis bisa tambahin gula sesuai selera ya. Tapi karena emang khasnya sosis Solo ini tuh ayamnya itu agak manis, jadi bunda agak banyak gitu gulanya. Nah ini udah merata. Sekarang kita tambahin garam dan penyedap rasa. Pokoknya semuanya itu untuk rasa sesuai selera ya. Ini bunda tambahinnya sedikit aja. Kita aduk lagi sampai merata. Nah ini tuh airnya tuh udah menyusut gitu, jadi ayamnya tuh udah lumayan lembek. Terus kita tambahin penyedap rasa sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak karena untuk paling seujung sendok teh aja, yang penting berasa. Karena kan tadi kulit risolnya kita pakaiin penyedap rasa juga. Nah udah kayak gini, kita kecilin apinya tapi nggak terlalu kecil. Kita masukin santan. Di sini bunda pakai santan instan aja nih, yang santan para. Udah masukin santannya, kita aduk lagi sampai merata. Sih, jadi apinya jangan terlalu besar, takutnya nanti santannya pecah, malah rasanya kurang yahut. Ini dia udah kering, jangan terlalu kering banget sebenarnya, karena nanti pas di risolnya pas kita makan takutnya ayamnya leberan gitu. Jadi tuh aku agak-agak gimana ya, basah tapi nggak terlalu kering, nggak terlalu basah juga. Nah ini kita matiin kompornya. Oke, sekarang kita tinggal masak kulit risolnya yang tadi udah kita diemin. Nah ini kita panasin dulu teflonnya. Ini bunda udah pakai teflonnya yang anti lengket ya, jadi nggak perlu ditambahin minyak lagi atau diolesin minyak lagi. Cuman kalau bunda di rumah teflonnya masih yang belum anti lengket, itu nggak apa-apa, diolesin tipis-tipis aja pakai kuas. Jadi jangan terlalu banyak minyaknya. Nah ini bunda panasin dulu teflonnya, baru kita masukin adonannya. Oke. Oh iya, tips sebelum dimasukin adonannya itu diaduk-aduk dulu ya bunda. Kalau bunda mau tahu teflonnya udah panas apa belum, daripada pakai tangan dikira-kira, digini aja. Nah kalau udah bunyi ces berarti teflonnya udah panas. Nah
Nah ini sekarang kita masukin adonannya Bunda. Nah tipsnya kalau misalkan mau masukin adonannya, teflon itu jangan di sini ya Bunda, diangkat dulu. Terus kita masukin, terus kita putar. Karena aku ini teflonnya kecil, jadi aku muternya itu agak besar. Nah sekitar segini. Nah kita tunggu sampai pinggir-pinggirnya ini tuh keangkat sendiri gitu. Jadi biar pas kita mau taruh di piring, kita angkat, dia nggak susah dan nggak lengket. Oke, kita tunggu. Nah ini tuh pinggirannya tuh udah agak ngangkat ya Bunda. Ini bisa langsung kita taruh aja. Nah ini benar-benar nggak lengket, jadi tinggal ditaruh aja. Hop, ini dia. Oke, tinggal dilanjutin sampai adonannya habis. Tinggal diputar. Ya, sampai adonannya habis. Nah Bunda, ini kulitnya udah jadi yang tanpa telur ya. Minyak. Tuh, dia nggak robek sama sekali. Tuh, bagus ya hasilnya. Nah sekarang tinggal kita gulung aja, kita bikin. Nah kalau untuk risol yang kebanyakan aku tahu, bagian tekstur ininya tuh dia di luar, nggak di bagian dalam. Nah ini isiannya kita, kalau isiannya sih selera ya, mau sebanyak apa, cuman ini aku nggak mau terlalu banyak, disesuaiin aja ya. Ini agak kita lonjongin. Nah ini karena dia udah lengket, jadi nggak usah kita kasih perekat lagi, tinggal dikurung ke depan aja. Nah ini jadi rapi kan, dan dia ujungnya itu nggak sobek-sobek. Nah, tinggal dilanjutin ya ke yang lain. Nah Bunda, nih risolnya udah jadi nih. Nah totalnya ini untuk 250 gram itu 21 risol. Tapi sebenarnya tuh tergantung ukuran teflonnya sih. Kalau aku kan tadi teflonnya 20 cm, itu kan agak kecil ya. Jadi aku tuh nyetaknya itu agak besar, jadi cuma jadi 21. Jadi itu sebenarnya cuman tergantung tuh di teflonnya aja. Nah ini mau aku masukin freezer dan gorengnya itu besok pas Elvan bangun untuk sarapan dia, pasti dia seneng banget deh. Nah besok kita lanjut lagi ya, bye bye. Assalamualaikum. Hai guys gitu. Hai guys. Bebet. Nah pagi ini Elvan mau makan apa? Risol. Yeay, minta risolnya Maya. Risol. Elvan mau makan risol yang udah bikin semalam. Iya sampai saya. Iya. Lah, ada tisunya. Wah, ini guys, risol yang ada di Bunda bikin semalam, udah Bunda goreng. Nah, nih, abang mau? Risol. Duduk sayang, sini duduk. Risol. Nah, mana ini? Pakai apa mamanya? Mamanya pakai Mana tisunya? Minta ya. Tisu. Bilang apa? Aci, ayo sini. Udah minta tolong ayah. Sini. Abaikan suaranya guys. Yeay, amas nggak? Panas nggak? Enggak panas. Enak? Enak nggak? Enak? Ayo bagi. No, Elvan suka. Ayo coba.
Suapin aja. Enak? Enak ya? Kalau diam aja berarti enak. Ya Allah. Pelan-pelan sayang makannya. Ayo. Ayo lagi. Yeay. Oh iya, by the way Kuinzanya lagi tidur, jadi nggak ikut. Nah, udah dimakan, udah enak. Mukanya jadinya kayak gini ya. Tuh ada kayak serpihan-serpihan telurnya. Cuman kalau kalian yang nggak suka telur bisa pakai tepung roti. Jadi dicelupin dulu ke adonan terigunya. Terigunya itu dikasih air jadi agak cair, terus dicelupin, baru celupin ke tepung roti. Terus tips dari aku, tepung rotinya itu kalau bisa diulek dulu atau di blender jadi agak halus. Jadi tuh dia butiran-butirannya nggak terlalu besar. Nah jadi tuh kalau terlalu besar kan kadang pas digoreng suka rontok-rontok ya, jadi nggak rata gitu. Nah kalau di blender atau diulek pokoknya dihalusin, itu dia bakalan rata dan warnanya nanti jadi cantik. Nah itu tips dari aku. Enak? Malu-malu anak bunda. Nah sekian video dari aku. Enggak sayang, enggak nih. Makan deh. Oke, sekian video dari kita. Semoga suka resepnya. Bye bye. Dadah. Assalamualaikum. Mwah, kiss bye. Ya.